Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan usia kepada kita untuk sama-sama melanjutkan kembali menambah ilmu dan agar bisa menambah amal soleh kita dengan melakukan kajian setiap hari melalui Facebook dan Instagram ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ini dan kita berusaha mengikhlaskannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan dipersembahkan untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dan kita juga ada usaha untuk istiqomah melakukan kajian ini. Untuk itu marilah kita sama-sama buka seperti yang kita beberapa hari biasakan, yaitu dengan mengawali dengan tasmi atau mengawali dengan tilawah surah Yusuf yang kemarin baru sampai ayat 42. Maka sekarang dari ayat 43 insyaallah sampai ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Yusuf ayyuha as-siddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه
قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin, alhamdulillah tilawahnya sudah kita lalui dan mari kita lanjutkan dengan kajian kita, yaitu kajian akidah bagian kelima, yang insya Allah kita akan membahas satu topik lanjutan dari kemarin tentang atharul kufri wa madharruhu, atau dampak buruk dari kekufuran. Baik, saudara-saudara seiman, masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dua kata yang berlawanan dan tidak pernah akan berkumpul secara istilah di dalam Islam. Satu kalimat iman, yang kedua kalimat kufur. Orangnya disebut mukmin dan orang yang kufur disebut orang kafir. Iman artinya, sekedar ulangan, seperti yang didefinisikan oleh Rasulullah ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Faqala mal imanu, dalam hadis yang panjang. Kemudian Rasulullah menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Apa yang dimaksud dengan iman? Kata Rasulullah, iman artinya kamu meyakini atau beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada Rasul Allah, kepada kitab-kitab suci Allah, kepada hari akhir dengan segala isinya, wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan iman kepada takdir, baik takdir yang khair, yang enak, atau wa syarrihi, dan takdir yang tidak enak. Itu iman. Maka kafir gampang. Kafir adalah kebalikannya. Wamal kufru, seandainya ada yang nanya, apa itu kufur? Kufur artinya antakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang disebut kafir adalah kamu menolak, kamu tidak menerima, kamu menentang akan keberadaan Allah dengan sifat-sifat dan asmanya Allah, menolak malaikat Allah, menolak kitab suci Allah, menolak Rasul Allah, menolak hari akhir, dan menolak takdir. Sehingga kafir secara istilah artinya orang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, atau paling tidak beriman kepada salah satunya, apalagi tidak beriman kepada kesemuanya. Ya, maka ada satu definisi seorang ulama yang menulis buku namanya Fil Milali wan Nihal, namanya Imam Ibnu Hazm. Ini kitabnya, ya. Ini satu rujukan, Al-Fisal Fil Milali wal Ahwa'i wan Nihal. Ini rujukan, salah satu rujukan dalam kajian perbandingan agama, yaitu karangan beliau Al-Fisal Fil Milali wal Ahwa'i wan Nihal. Jadi beberapa penjelasan ini ada 3 jilid tentang agama-agama, ya, milah-milah, al-ahwa. Ya, jadi memang dari dulu kadang-kadang ada orang menjadikan hawa nafsunya sebagai agama, yaitu agamanya dia. Jadi tidak ada orang tidak beragama. Maka di sini ada fil milali wal ahwa. Jadi agama, hawa nafsu yang dijadikan agama karena ingin bebas berzina dengan perempuan manapun, maka lahirnya nikah kontrak. Itu berarti dia menjadikan hawa nafsu sebagai sebagai agamanya. Wan nihal, dan
sempalan-sempalan. Jadi ini karangan beliau. Beliau mengatakan apa? Yang disebut dengan agama adalah, yang disebut dengan kufur adalah sifatu man jahada syai'an mimma aftaradahu Allah Ta'ala al-imana bihi ba'da qiyamil hujjati alaihi bi bulughil haqqi ilaihi. Ya. Jadi kata Ibnu Hazm, yang disebut kufur dalam agama adalah itu sebuah sifat orang yang menolak salah satu yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rukun iman itu, tapi apa? Setelah adanya penjelasan yang clear. Nah, ini pentingnya. Yang kemarin itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula li ayya yakuna lin-nasi alaihim hujjah. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa keberadaan Rasul itu agar tidak ada alasan orang tidak beriman, maka dijelaskan apa dalilnya ada Allah, apa dalilnya Nabi Muhammad Rasulullah, apa dalilnya ada malaikat, apa dalilnya ada kiamat, apa dalilnya ada surga neraka, apa dalilnya ada takdir, qada dan qadar. Ba'da qiyamil hujjah, setelah adanya tegaknya hujjah, argumentasi, bi bulughil haqqi alaihi, dengan sampainya kebenaran kepada dia. Itulah namanya kafir. Maka orang yang tidak pernah dijelaskan kepada dia, tidak pernah sampai dakwah kepada dia, dia tidak bisa disebut orang yang menolak. Ya, orang menolak itu orang setelah ditawarkan dan dia tidak mau dan dia menolak, itulah namanya kafir. Nah, itu saya kira secara sederhana tentang kafir ini, definisi kafir itu. Jadi kafir adalah seseorang yang menolak salah satu rukun iman, ya, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, setelah sampai kepada dia penjelasan yang clear, penjelasan yang sejelas-jelasnya, tapi dia menolak, maka itulah orangnya disebut orang kafir. Ya, kata bendanya al-kufru, kekufuran. Nah, saya berusaha mengumpulkan beberapa, ternyata banyak, ya, athar atau efek buruk atau mador atau adror, ya, bisa adror, bisa mador, semuanya jamak dari kata dororun, ya, dari kekufuran ini. Sehingga saya kasih judul atharul kufri wa madorruhu, ya, efek buruk atau dampak buruk dari kekafiran. Jadi kekafiran itu seperti keimanan akan berefek, ya, terhadap kebaikan yang kita ceritakan kemarin, ya, yang kurang lebih ada 9. Nah, sedangkan kekufuran juga akan berefek buruk yang saya kumpulkan paling tidak ada 15 dari berbagai sumber. Baik, apa saja itu? Yang pertama, al-kufru ra'su kulli khabithatin wa khati'ah. Kufur adalah nenek moyangnya, biang keroknya, sumber segala keburukan dan segala kesalahan. Ya, jadi kalau sudah ada kalimat kufur, ya, yang artinya tadi, ya, definisinya jelas, jangan diartikan kufur artinya dengan definisi semaunya, tapi kufur artinya tadi menolak rukun iman itu artinya kafir. Menolak isi Quran itu artinya kafir. Yang mutafak tapi kalau yang mukhtalaf, yang tafsirnya diikhtilafkan, yang pemak dan sebagainya itu tidak. Ya. Jadi orang mempunyai sifat kafir yang disebut orang kafir atau kekufuran itu adalah sumber segala khabithah, segala keburukan, segala kebusukan, segala kejelekan, biang keladinya, sumbernya segala kesalahan dan kedurjanaan. Ya. Maka kalau sudah dengar kata kufur, ini sudah nggak ada harapan. Ya. Baik, kita buka dalilnya surah 14 ayat 24 sampai 26. Surah 14 ayat 24 sampai 26. Sekali lagi, surah 14 ayat 24 sampai 26 atau surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 24 sampai 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun
Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Nah, ini dua ayat perbandingan. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatin kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidaklah engkau lihat bahwa Allah menyamakan, menggambarkan bahwa keimanan yang disebut dengan kalimah thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya mengakar kuat, itulah keimanan. Wa far'uha fis sama, dan pohon daun-daunnya dan dahan-dahannya dan ranting-rantingnya ke arah atas ke langit, fis sama, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Ya. Setiap hari memberikan buah dengan izin Allah, yaitu buah keimanan salat, buah keimanan zakat, buah keimanan baik, jujur, buah keimanan, dan seterusnya. Baik kepada istri, baik kepada anak, baik kepada suami, baik kepada tetangga, baik kepada orang tua, baik kepada binatang, baik kepada tumbuh-tumbuhan, baik kepada semuanya. Itu adalah ukulaha, itu adalah buah keimanan. Karena orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia yakin semua perkataannya akan dihisab. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, surah Qaf. Setiap yang dia lakukan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan innallaha alimun bidzati sudur, dia jaga pikirannya agar tidak mikir kemana-mana, karena pikirannya dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allam yatadhakkarun, dan inilah perumpamaan yang dibuat agar jadi Allah tuh mengajarkan kita dengan umpama-umpama. Jadi iman tuh laksana pohon. Nah, sehingga nanti kalau pohon harus disiram, harus diurus, dibuang penyakit-penyakit sekelilingnya, disemprot agar akhirnya buahnya mulus. Maka kalau sekedar punya iman saja, ya nanti akan dijelaskan di bab-bab selanjutnya, kemudian tidak disiram, tidak dikasih pupuk, tidak dijaga dari hama-hama, rumput tumbuh di sekelilingnya semakin besar, maka lama-lama bisa kering, kerontang, lama-lama mati. Demikian juga iman, tapi kalau dia tertancap kuat akarnya, dipupuk, dibersihkan, disemprot, dirawat, maka tu'ti ukulaha, seperti kita punya pohon, punya tumbuhan, punya kebun yang dirawat, akhirnya buahnya mulus sehingga menghasilkan bagi orang yang punya kebunnya. Itu iman. Nah, yang jadi dalil adalah ayat 26-nya. Sedangkan wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ya. Sedangkan gambaran kalimat khabisah, yaitu kekafiran, penolakan terhadap la ilaha illallah, menyembah apapun, nyembah patung, nyembah batu, nyembah setan, nyembah termasuk nyembah manusia, itu kasyajaratin khabisatin, seperti pohon yang buruk, ujtussat min fawqil ardi, ya, yang tercabut, ya, tercerabut dari atas bumi. Jadi tidak mengakar ke bawah, karena kekufaran itu tidak ada akarnya, tidak ada dalilnya. Tunjukkan dalil bahwa Allah itu lebih dari satu. Orang Kristen mengatakan, yang mengatakan Trinitas itu, dia mengatakan akidah kami, ini kata para pendetanya. Kita mempelajari perbandingan agama dan bagaimana mereka menyikapi agama-agama. Para pendetanya sendiri mengatakan akidah Kristen itu nggak bisa dipahami. Kenapa? Karena 3 dalam 1, 1 dalam 3 misalnya, mohon maaf. Itu rumit pikiran. Kok 3 tapi 1? Kok 1 tapi 3? Kalau Islam clear, 1, beres. Nabi Muhammad, Nabi, manusia bukan Tuhan. Kalau Kristen, Yesus itu manusia, setengah Tuhan. Tuhan yang masuk ke manusia yang dimasukin Tuhan. Itu rumit. Ada seorang pendeta, saya lupa namanya, di kajian saya, mengatakan bahwa akidah Kristen tidak bisa dipahami kecuali nanti di alam kubur. Nah, percuma. Ya, ketika harus paham sekarang. Ya, jadi malah min koror, tidak punya landasan, tidak punya argumen. Tunjukkan dalil bahwa Tuhan tidak ada, nggak ada. Tunjukkan bahwa yang Tuhan itu adalah dan sebagainya, tidak ada dalilnya. Ya. Sedangkan dalam Islam berjilid-jilid menunjukkan dalil keberadaan Allah, argumentasi yang kuat. Maka saya masih ingat dialog antara seorang profesor doktor dari Melbourne University, ya, pernah datang ke Mesir ketika awal-awal saya datang ke Mesir, kemudian diadakanlah acara oleh IJMI waktu itu dan Muhammadiyah
kalau tidak salah kerja sama NU Muhammadiyah ICMI, saya agak lupa penyelenggaranya. Kemudian dipertemukanlah dengan seorang filosof, seorang pemikir, seorang pakar akidah filsafat dari Universitas Al-Azhar, ya, kemudian dipertemukan. Ya, setelah yang dari Al-Azhar ini, saya lupa namanya, Dr. Muhammad Ghazali atau tidak kalau salah, bukan Muhammad Ghazali, Syekh Muhammad Ghazali, tapi memang beliau namanya juga mirip-mirip Muhammad Ghazali atau siapa. Kemudian beliau menyampaikan argumentasi kuat tentang bahwa Islam ini dibangun atas dalil-dalil argumen yang kuat. Kemudian pas diserahkan kepada Profesor Dr. Dennis Walker, seorang pakar perbandingan agama, guru besar perbandingan agama di Melbourne University di Australia. Dia mengatakan apa? Sampai hari ini sejak saya meneliti, tidak ada kitab suci yang paling orsinil dan masih asli kecuali Quran. Akhirnya semua tutup tangan, kemudian kita mengatakan, masuk Islam. Semuanya dia bilang, tapi untuk masuk Islam, saya perlu waktu. Tidak bisa sekarang. Nah, itu. Jadi, ini diakui. Islam itu, tadi itu. Kamasali syajaratin, kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun. Kokoh akarnya, kuatnya, dalilnya. Wa far'uha fisam, otomatis dahan-dahannya kuat. Maka sholatnya kuat, zakatnya kuat, infaknya kuat, jujurnya kuat. Digoda apapun korupsi, tidak mau. Itu berarti imannya kuat. Tapi wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ujusat min fawqil ardi ma'alaha min qarar. Seperti pohon yang sudah mau pohon busuk, buruk, tercabut dari akarnya, maka apa yang mau berbuah? Ya, daunnya lusuh lama-lama. Pohonnya juga rusak, busuk, tidak ada artinya. Ya, itu gambaran Al-Qur'an tentang kafir, kekafiran. Kemudian itu yang pertama. Jadi yang pertama, al-kufru ra'su kulli khabisatin wa khati'ah atau aslu kulli khabisatin wa khati'ah. Maka kalau kita dengar orang kafir, orang tidak beriman, yang harus terpikir di kita apa? Buruk. Jangan lagi ada yang mengatakan bahwa nggak apa-apa, kafir yang penting jujur. Apa yang diharapkan dengan orang yang tidak beriman bahwa kejujuran itu akan dikasih pahala? Orang yang tidak punya keyakinan bohong itu akan disiksa. Apa yang bisa diharapkan dari orang seperti ini? Maka kalau terdengar pedagang kafir, harusnya kita nggak percaya. Karena dia laksana pohon yang tercerabut dari akarnya. Pasti dagangnya banyak menipu. Memang seperti jujur di awal ada bonusnya, seperti terbuka. Lama-lama dia menipu kita. Karena dia jujur, dia baik itu hanya sekedar mencari materi, mencari manfaat, sekedar mencari muka, sekedar pencitraan. Kalau kita dengar pedagang kafir, sudah, jangan percaya. Kita dengar calon pemimpin kafir, itu umat Islam ini, maaf, pemilu, calon satu muslim, calon satu kafir, jangan berkata ini kafir pun baik. Nggak ada. Kalau sudah kafir, titik, jelek. Itu dalam cara pandang Islam, terserah orang lain mau milih. Tapi kita orang Islam, ukuran kita yang pertama adalah iman dan iman yang sesungguhnya. Ya, kalau ada yang melamar kepada anak kita, kemudian ternyata kafir, sudah, nggak ada harapan lagi. Kalau bahasa para pendakwah ya misalnya, kata Ustadz Evi Effendi itu mengatakan, kalau Tuhan saja dicuekin subuh memanggil, apalagi istrinya nanti. Kalau Tuhan saja dibiarin dilanggar, apalagi mertuanya. Apalagi orang tuanya. Maka kalau dengar kata kufur, kata damal, kata kafir, sudah titik. Itu adalah biang kerok segala kejahatan. Itu satu. Baik. Yang kedua. Kufur adalah sababul khizyi wal ihana. Kufur adalah sababul khizyi wal ihana. Kafir adalah sebab kehinaan dan kedinaan. Hina dina. Tidak akan ada harganya. Tidak akan ada artinya. Tidak akan ada kehormatannya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi orang mukmin. Dan pada akhirnya. Di sisi alam semesta. Ya, apa dalilnya? Surah 22 ayat 18. Surah 22 ayat 18. Surah Al-Hajj ayat 18.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Yang jadi dalil bagian akhir saja, ya, yang awal sampai tengahnya jadi dalil untuk masalah lain. Dalilnya apa? Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Ya, walaupun ada kaitannya. Tidakkah kamu melihat bahwa semua alam semesta sujud kepada Allah, langit, bumi, bintang, matahari, gunung-gunung, semua makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya sujud tunduk kepada Allah. Tapi siapa yang tidak beriman itu orang yang dihinakan oleh Allah, dan orang yang dihinakan oleh Allah tidak pernah akan mendapatkan kemuliaan. Dia mau dimuliakan oleh manusia. Manusia itu digenggam oleh Allah. Kata Allah, dia dihina oleh manusia, dihina. Dia mau selamat dari binatang-binatang buas. Binatang buas itu yasjudu lillah, semuanya sujud kepada Allah, maka binatang buas itu bisa menerka kepada dia. Dia ingin selamat dari gempa bumi, dari bencana-bencana alam, dari virus. Virus itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menghinakan orang, dan kekafiran itu adalah bentuk kehinaan yang paling penyebab kehinaan yang paling mendasar, maka fama lahu mim mukrim, tidak ada yang bisa membuat dia mulia. Kenapa? Innallaha yaf'alu ma yasha, karena Allah bisa melakukan apapun kepada orang kafir. Itu yang kedua. Maka siapa yang mau mulia? Ya, berimanlah. Ya. Siapa yang mau mulia? Berimanlah. Siapa yang mau terhormat? Berimanlah. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang sudah dicintai Allah, dimuliakan oleh Allah, maka semua makhluk dalam genggaman Allah, maka semuanya akan memuliakan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kufur adalah sababul khuludi finnar. Nah, ini di akhirat. Kufur adalah sebab kekalnya di neraka. Ya. Ini penting. Kita juga harus iman bahwa surga dan neraka itu kholidani. Dua-duanya kekal dan tidak ada habisnya. Jangan dengarkan pendapat-pendapat yang nyeleneh, ya, yang menyimpang, yang mengatakan surga dan neraka akan berakhir. Itu kesalahan. Yang benar, Allah menegaskan berkali-kali dalam Al-Quran, kholidaina fiha, kholidan fi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kekafiran adalah penyebab orang menjadi kekal di neraka dan tidak ada akhirnya. Sama dengan keimanan penyebab orang akan kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang pertama, ini ada dua. Yang pertama surah 35. Yang pertama surah 35 atau surah Fatir, surah 35 ayat 36. Jadi 35-36, surah 35 ayat 36. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, lahum naru jahannam, bagi mereka adalah siksa api neraka jahannam, la yuqda alaihim. Ya. La yuqda, tidak akan
dihabisi alaihim kepada mereka fayamutu maka mati. Maksudnya mereka itu tidak akan mati, disiksa dalam neraka sampai kapan? Unlimited, tidak ada ujungnya. Ya, jadi orang kafir masuk neraka disiksa dengan berbagai macam siksa dan tidak ada ujungnya. Itulah ruginya orang kafir. Rigunya kekafiran, itulah bahaya kafir. Wala yukhaffafu anhum, dan tidak diringankan. Jangankan berakhir, diringankan pun tidak akan, kecuali orang-orang khusus yang mendapatkan keringanan. Ya, dalam beberapa hadis dijelaskan. Ya. Kadzalika najzi kulla kafur, maka kata Allah, demikianlah saya akan membalas semua orang-orang kafir. Jadi kalau sudah kafir dan dia tidak sempat masuk Islam, kemudian mati dalam kekufuran, itu sudah dipastikan masuk neraka, dan di nerakanya kekal, tidak ada akhirnya dan tidak akan diringankan siksanya. Nah, ini juga menolak orang-orang yang mengatakan yang penting baik, yang penting toleran, yang penting misalnya nggak apa-apa agamanya apapun bakal masuk surga. Itu pendapat yang salah, pemikiran yang liberal, bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Agama ini pilih ikuti atau tidak dipilih. Jangan kemudian ditafsirkan semaunya, dimaknai semaunya, kemudian menyesatkan orang banyak. Yang kedua, surah 5 ayat 35-37. Surah 5, 35-37. Surah 5 ayat 36 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, surah Al-Maidah. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Clear, jelas. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum, seandainya bagi mereka, ma fil ardi jami'an, semua isi bumi ini, wa mislahu, bahkan kelipatannya, ma'hu, bersamanya. Jadi orang kafir nanti di akhirat seandainya punya dunia dan segala isinya, bahkan 2 kali lipat dunia ini, harta dia, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk membayar, ya, menebus diri dari siksa di hari kiamat, ma tuqabbila minhum, tidak akan bisa tertebus. Jadi apalagi sudah tidak punya apa-apa, andai pun punya harta sebanyak 2 kali lipat isi langit, isi bumi, kemudian mau ditebuskan untuk membayar siksaan dari Allah, ma tuqabbila minhum, tidak akan diterima, walahum adzabun alim, dan tetap mereka akan disiksa dengan siksaan yang menyakitkan. Kemudian apa dikatakan? Yuriduna ayyakhruju minan nar, mereka menginginkan sekali segera keluar dari neraka, tapi apa? Wa ma hum bikharijina minha, sayangnya mereka tidak akan bisa keluar dari neraka, walahum adzabun muqim, dan bagi mereka siksa yang terus-terusan muqim, tidak akan pernah berhenti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah bahaya ketiga dari kekufuran. Yang keempat, sababun lihubutil a'mali. Kekafiran adalah penyebab terhapus dan tidak berartinya seluruh perbuatan yang dianggap baik oleh pandangan manusia. Sekali lagi, kekufuran adalah sababun lihubutil a'mal, menjadi sebab akan terhapusnya seluruh amal-amal yang dianggap baik oleh manusia. Dan ini sering diulang-ulang, sering. Dalilnya surah 25. Surah 25 ayat 23. 25 ayat 23. Surah Al-Furqan ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna, dan kami datangkan, ila ma 'amilu, terhadap apa-apa yang mereka. Wa qadimna, dan kami datang, kata Allah, ila ma 'amilu, terhadap
amal-amal mereka atau apa-apa yang mereka kerjakan, min amalin, dari segala amal, faja'alnahu, kemudian kami jadikan habaan debu mansuran, yang tersebar begitu saja. Jadi semua perilaku orang kafir di dunia, membantu orang, menjenguk orang, mendukung hal-hal yang menurut agama di dunia ini baik, tapi karena tidak ada syarat keimanannya, maka dia tetap tidak berarti apa-apa, amalnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada arti apa-apa. Itu surah pertama. Kemudian yang kedua, ini ada 3 dalilnya biar kuat, bahwa jangan ada orang mengatakan kalau orang kafir baik itu akan masuk surga, nggak ada. Ya, dan orang kafir tidak dipuji atas kebaikan melakukan hal-hal itu, karena dia melakukan itu bukan karena Allah. Orang dikatakan baik kalau melakukan kebaikan itu ada niat karena Allahnya, bukan niat. Coba kalau orang ngasih uang kita 100.000, tapi kita tahu kalau dia itu ngasih 100, ingin dibalas 100.000. Kita menyebut baik atau tidak sama dia? Tentu tidak. Dia orang pragmatis, sekedar ngumpan saja, seperti orang mancing, ngasih cacing atau ngasih umpan kepada ikan. Bukan dia nggak mau ngasih ikan yang kelaparan, tapi dia untuk apa? Untuk mengambil ikan, akan dibunuh, akan dimakan sama dia. Sama juga kalau orang kafir membantu kita. Jangan kamu pikir dia baik sama kamu. Jangan, justru dia telah sedang memancing kamu agar ikutan dengan mereka, agar celaka seperti mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali bisa jadi seperti baik dan sebagainya, tapi percayalah itu bukan kebaikan. Karena baik itu harus didasari karena Allah, tulus karena Allah, bukan untuk menjebak dan pencitraan. Dalil kedua, surah 14 ayat 18. Surah 14 ayat 18. Surah Ibrahim ayat 18. 14 18. Ini juga sama dengan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Perumpamaan orang kafir kepada Allah dengan perbuatannya itu laksana perbuatannya atau amal-amalnya itu laksana debu yang ditebak atau yang dihempas oleh angin yang keras di hari yang sangat panas. Bayangkan, di hari yang sangat panas ada debu yang sangat lembut, datang angin yang sangat keras. Kira-kira ada yang tersisa enggak? Tidak ada. Demikian amal orang kafir. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Orang kafir tidak bisa menggenggam apapun. Laksana kita punya debu, misalnya 1 truk atau 1 liter, kemudian disimpan di satu tempat, ditebak oleh angin yang keras, terus kamu ambil. Tidak ada. Jadi Allah selalu memberikan pelajaran itu dengan gambaran-gambaran. Itulah pentingnya juga kita memberikan deskripsi atau gambaran, percontohan, perumpamaan, sehingga pelajaran itu mudah dikuasai, mudah diingat, mudah dihafal oleh murid-murid kita. Ini juga satu sisi dimensi pelajaran dari ayat-ayat ini. Yang terakhir dalil dalam poin keempat bahwa kekufuran sebab dihapusnya amal adalah surah 44 ayat 39. 4439. 4439. 4439. Maaf. Surah An-Nur 24, bukan 44. 24, mohon maaf. Surah 24 ayat 39. Surah An-Nur surah 24 ayat 39. Persis gambarannya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Orang-orang kafir, amal-amal mereka kasarobin, seperti api-api, apa itu?
di tempat panas, biqi'atin di di sohro, di pelataran terbuka itu ada. Kalau panas keras seperti ada api, itu sarob. Fata morgana ya, sarob itu terjemahnya fata morgana. Yahsabuhu dhama'anu ma'a. Orang yang haus mengira dia kayak ada air. Dikejar sama yang haus tidak ada. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Pas disamperin tidak ada. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisab. Pas ketemu Allah, kemudian Allah akan memberikan hisaban dan dia tidak punya amal apapun, seperti orang haus yang mengejar-ngejar fata morgana. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Maha cepat menghitungnya. Jadi sekali lagi, poin keempat, kekafiran adalah sebab terhapusnya seluruh amal yang dianggap baik oleh manusia, dan di akhirat nanti tidak akan ada artinya, karena semua itu dilakukan bukan karena dasar keimanan, tapi dasar karena kebutuhan, hanya popularitas, hanya mencari materi, hanya mencari harta yang lebih banyak, mencari nama baik, sehingga untuk mengumpulkan materi yang sebanyak-banyaknya, maka wajar tidak disebut dengan kebaikan. Terakhir, kita sampai 5 saja, jadi kira-kira 3 kali pertemuan bahas ini. Yang kelima, kekafiran adalah sababun litordi wal la'ni. Sebab manusia akan diusir, ya, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah Al-Ahzab atau surah 33 ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyyan wala nasira. Ayat 64 saja. Innallaha, sesungguhnya Allah, la'ana, melaknat, ay taradahu min rahmatih, Allah mengusir, tidak akan memberikan kasih sayangnya kepada orang kafir. Andai pun orang kafir diberi fasilitas hidup, diberi kesehatan, diberi jabatan, diberi harta, diberi segala yang mereka mau, itu kemarin bentuknya apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu adalah bentuk istidraj, biar dia semakin serakah, semakin jauh, terjatuhlah dan mati belum sempat dia tobat. Maka bukan kasih sayang. Pemberian untuk mencelakakan, bukan kasih sayang. Seperti kita memberi sesuatu kepada kita misalnya mengumpani ikan, itu bukan kita sayang kepada ikan, tapi kita menjebak ikan itu agar bisa ditangkap. Kita memberi ikan sama misalnya yang suka nyuri ayam itu, biol ganggarangan, ya, itu bukan berarti sayang kepada biol, tapi di dalamnya sudah ada racun. Jadi pemberian dari Allah yang diberikan kepada orang kafir, raksana umpan kita ketika kita memburu binatang, bukan kita sayang kepada binatang itu, tapi kita justru ingin menangkap binatang itu, ingin dimakan sama kita binatang itu. Ya, maka Allah mengatakan innallaha la'anal kafirin wa 'adda lahum sa'ira. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja pada pagi hari ini, 5 di antara 15 yang saya kumpulkan dampak buruk dari kekufuran. Kemudian di akhir ini saya juga ingin mengingatkan Bapak dan Ibu, saudara seiman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah hari Jumat. Ya, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Ya, raja dari seluruh hari adalah hari Jumat. Ya, Allah itu selalu mengistimewakan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Allah memilih nabi di antara manusia, memilih manusia menjadi, ada wali-walinya di antara manusia, ada di antara manusia banyak ada nabi. Dan Allah juga memilih tempat, di era tempat seluruh bumi, ada tempat yang istimewa, ada Makkah, ada Madinah, ada Masjidil Aqsa. Allah juga memilih waktu di antara sekian waktu. Ada bulan Ramadan yang lebih istimewa dari bulan yang lain. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang lebih berarti, lebih fadilahnya lebih besar dibanding malam-malam yang lain. Maka di antara hari-hari yang 7, Allah memilih hari Jumat. Itu adalah pilihan Allah, adalah Sayyidul Ayyam. Banyak amal yang dianjurkan dalam Islam oleh Rasulullah. Ya, yang paling pertama tentu adalah sholat Jumat. Tapi dalam kondisi seperti ini, silakan mengikuti anjuran-anjuran para ulama, majelis ulama, pemerintah setempat, agar kita menjaga, dan ketika dipilih tidak Jumatan, insya Allah, bukan insya Allah, kita tidak dosa. Karena dosa meninggalkan Jumat, saya pernah ngobrol, ada orang yang meragukan, Ustaz kan katanya meninggalkan 3 Jumat itu dosanya besar sekali. Iya, kalau meninggalkan Jumat tidak uzur.
Sedangkan ketika kita bepergian saja sudah tidak dianjurkan Jumat, apalagi ketika ada dimungkinkan tersebarnya virus corona, maka orang yang tidak Jumatan jangan merasa ragu-ragu tidak enak. Sholatlah zuhur dan banyaklah ibadah-ibadah yang lain tanpa harus sholat Jumat. Tapi banyak juga ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan bukan hanya sholat Jumat, ya. Di antaranya adalah membaca, ya, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saya mengingatkan. Yang kedua adalah membaca surah Al-Kahfi. Ya, ini juga saya ingatkan mumpung masih pagi. Kata Rasulullah, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'alahu minan nuri ma bainal jum'atain. Silakan baca Al-Kahfi, dan bukan hanya dibaca. Baca terjemahnya, renungkan kisahnya. Itulah yang akan membuat menerangi hidup kita seminggu. Karena ada perumpamaan orang berjuang, Ashabul Kahfi yang dihidupkan 309 tahun. Itulah, kalau Allah mau menjaga kita, maka jangan takut. Ya, ada perumpamaan orang yang punya dua kebun, yang satu sombong, yang satu iman, ternyata yang sombong dihancurkan oleh Allah. Ada perumpamaan Zulkarnain, ada perumpamaan Nabi Musa dan Khidir. Bagaimana seorang pencari ilmu, bagaimana seorang guru seperti Khidir. Ya, itu maka harus dianjurkan membaca surah Al-Kahfi. Kemudian membaca Al-Quran, ya. Ya, dan membaca Al-Quran bukan hanya hari Jumat, tapi hari Jumat tentu pahalanya lebih besar karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Kemudian juga ada waktu ijabah. Ya. Ya, ada hadis dari riwayat Imam Abu Daud, Yaumul Jum'ah ithnata asyarata sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 jam. Ya. Ya. La yujadu fiha abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahullahu iyyaha. Tidaklah ada orang mukmin yang berdoa kepada Allah, ya, di satu saat, jadi ada satu saat di antara 12 jam itu saat ijabah. Maka faltamisuha, carilah waktu ijabah itu, maka perbanyak doa. Di hadis ini dikatakan dan ini rahasia Allah sebetulnya, rahasia agar kita di hari Jumat itu memang memperbanyak ketaatan. Ya, ada yang mengatakan ketika imam antara dua khutbah, ada yang mengatakan setelah asar dan seterusnya. Yang jelas di hari Jumat ada hari ijabah. Dan yang penting juga, saya kemarin membaca, ternyata hari Jumat itu hari sedekah yang paling pahalanya besar. Termasuk Imam Ibnu Qayyim yang berpendapat pahala sedekah Jumat itu beda dengan pahala sedekah di luar hari Jumat. Maka dikatakan Rasulullah itu suka pergi, dia di antara kebiasaan Rasulullah hari Jumat adalah beliau suka sedekah di hari Jumat itu, karena di hari Jumat itu termasuk waktu pelipat gandaan pahala, termasuk pahala sedekah. Dan ada satu hadis yang mengatakan, man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin, siapa yang, itu riwayat di hadis di Nasul Ibad kemarin, siapa yang bersedekah di hari Jumat dengan 1 dirham, 1 dirham itu 3 gram perak, 3 gram perak itu kali 10.000 sampai 12.000, anggaplah 35 ribuan sampai 40.000. Siapa yang sedekah dengan 40.000 di hari Jumat, maka faqad adda haqqos sedekah, maka dia telah menunaikan, ya, sedekah yang minimalis, yang minimal. Jadi maka mari kita lakukan sedekah dari Jumat ini, baik ke kelopak Jumat kita, ke lembaga-lembaga yang menggalang itu untuk kebutuhan masyarakat, membantu masyarakat yang tidak mampu untuk penanganan corona ini, membelikan obat, memberikan APD, membantu orang yang terkena efek dari lockdown atau social distancing, membantu sembako yang kita juga melakukan di pesantren. Silahkan bisa melalui pesantren kita yang Rumah Infak Madani, dan sudah kita share, juga bisa melalui lembaga-lembaga lain di masjid-masjid yang lain. Silakan kumpulan hari ini, jangan dinantikan. Hari ini bisa jadi Jumat besok kita sudah tidak ada. Minimal 40.000, minimal 40.000, atau diluruskanlah menjadi 50.000, maka kita telah menunaikan kewajiban infak atau keharusan infak dalam seminggu itu. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, ya, nambah amal, nambah imun, nambah amal soleh. Mudah-mudahan hari ini lebih baik bagi kita daripada hari kemarin. Hari esok akan lebih baik bagi kita daripada hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sampai jumpa besok di waktu yang sama, di channel yang sama, di Rahmat Muhammad Soji Jilid 2, dan di IG Rahmat Soji RACH Rahmat Soji. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan menjadi pahala bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.